Berhenti. Oke, oke. Aduh, hentikan itu. Aku akan kembali bersamamu. Biarkan aku membantumu. Terima kasih telah meningkatkan tiketku. Maaf, tiketmu kelas 1. Itu bukan kursi yang ditingkatkan. Benarkah? Apa kau tidak kenal Susiu? Maaf, aku tidak tahu. Apa yang ingin kamu minum? Seperti itu saja. Oke, Nyonya. Terima kasih. Sekarang aku tahu. Dia meningkatkannya sendiri, itu tidak gratis. Dia menjaga harga diriku untuk mengatakan itu padaku. Jadi aku bisa menerimanya sebagai niat baiknya. Jika aku tidak belajar di kampus yang sama dengannya, aku pikir kita tidak akan punya kesempatan untuk saling mengenal. Aku menghabiskan semua usahaku untuk belajar dan mendapatkan kesempatan ini untuk belajar di Prancis. Ayahku menghabiskan semua uangnya. Untuk ini aku melakukan banyak pekerjaan paruh waktu setiap hari untuk menutupi biaya hidupku. Dan ayahnya adalah seorang investor terkenal di bisnis investasi Cina. Tampaknya dia selalu memiliki apartemen dimanapun di dunia yang pernah dia kunjungi. Namun dia juga seorang gadis dengan kekhawatiran dan keprihatinan seperti yang lain. Hanya uang adalah hal terakhir yang perlu dia khawatirkan. Meskipun aku tidak berada di kelas yang sama dengannya. Tapi dia sangat menghormatiku. Dia benar-benar orang yang berpendidikan dan betapa baiknya dia. Sepertinya dia membuatku tahu bahwa aku harus berusaha lebih keras untuk bekerja sehingga aku bisa membalas apa yang telah dia bantu satu persatu dengan cara lain.
Terima kasih. Permisi, satu lagi terima kasih. Permisi, saya menghabiskan beberapa tahun di Eropa dan saya tidak tahu apa yang terjadi di pasar hiburan Tiongkok. Saya sedikit tahu tentang itu sekarang. Apakah Anda baru, aktor atau penyanyi? Anda tahu? Paparazzi ada di mana-mana. Mengikuti Anda para bintang. Mereka mengambil banyak foto dan Anda akan menjadi headline keesokan harinya. Saya pasti akan menyewa pengawal. Orang-orang ini apakah mereka terlalu banyak waktu luang? Maaf. Mari kita berfoto. Meskipun saya tidak tahu siapa Anda, tapi saya bisa menyimpannya sebagai kenangan. Ketika saya mengenal Anda nanti, saya akan tunjukkan pada orang lain bahwa naik pesawat yang sama dengan Anda. Ayo. Tolong tanda tangan Anda di sini. Terima kasih banyak. Apa yang salah? Saya harus turun dari pesawat. Anda tahu apa yang akan terjadi jika saya berteriak bahwa Anda menculik saya? Saya tahu. Lakukan saja. Hebat Anda hebat. Saya kembali dengan Anda. Hei, bagaimana kabarmu? Saya mabuk di pesawat. Saya tidak bisa mengendalikan diri. Itu membuat Anda malu. Maaf. Apakah Anda menculik? Apakah Anda ingin saya memanggil polisi? Permisi Nyonya. Ini kartu nama saya. Saya adalah supervisor keamanan di grup O. Nama saya Zhang Yulong. Ini Ouyang, wakil presiden di grup kami. Saya hanya membawanya pulang. Atas perintah ayahnya. Oh, maaf. Ini cuma salah paham. Maaf. Santai aja. Malu banget. Hei Ze. Aku lagi keluar dari pintu keluar. Aku nunggu bagasi. Kamu kelihatan seneng banget. Jangan buru-buru, santai aja. Aku udah di bandara. Jangan khawatir, santai aja. Oke, sampai ketemu lagi. Perhatian penumpang penerbangan No 7381. Sekarang sedang boarding. Silakan bawa bagasi Anda ke gate 7.
Penerbangan sedang boarding sekarang. Kak, Terima kasih. Kak. Chen He. Aku kangen banget sama kamu. Kemarilah. Aku juga kangen sama kamu. Aku mimpiin momen ini setiap hari. Aku mimpiin kamu setiap hari. Aku pengen cepat-cepat sama kamu. Sekarang kamu di sini kan? Ayo pergi. Ada apa sih? Aku pengen lihat kamu. Ayo kita pulang. Si. Aku udah sampai, dia udah jemput aku. Sekarang aku di mobilnya. Dia di mana? Bentar ya cepetan. Oke, Chen He. Aku nggak lihat. Bentar ya aku lihat lagi. Oke. Heize. Siu mau bilang hai ke kamu. Hai Chenze. Hai, apa kabar? Bagus-bagus ya sama Meya. Dia sahabat terbaikku. Kalau kamu nggak baik sama dia, aku bakal dad and carry kamu. Denger nggak? Oke, aku nggak ganggu kalian berdua. Dia sangat pemalu. Tetap di sini sama aku pergi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Halo? Kenapa serius banget? Lagi meeting ya? Iya. Oke, kamu dengerin aku aja. Aku nggak bisa bareng kamu hari ini. Oh, yang udah balik. Kita ada makan malam keluarga. Oke, aku tahu. Oke, kamu lanjutin meeting aja. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Siapa tadi? Cuma urusan kerjaan. Kurasa begitu. Kamu sangat ganteng. Saat kamu kerja. Aku bilang apa tadi? Lupakan aja karena telepon sih. Oh, aku ingat. Aku ketemu seorang pria di pesawat. Kamu tahu West Group? Merek kosmetik itu? Aku ketemu anak bos West Group di pesawat. Dia duduk di sebelahku. Kamu tahu, banyak orang mengerumuninya. Aku kira dia artis pop. Tapi saat pesawat mendarat, para bodyguard itu berdiri dan menggotongnya untuk pergi. Aku kira dia diculik. Dan aku mengejarnya dan mencoba menolongnya. Akhirnya, kepala bodyguard itu memberiku kartu nama. Itu cuma salah paham. Aku hampir nelpon polisi. Aku sangat malu. Ketua dan Nyonya sudah menunggu di rumah. Adikmu juga akan pulang. Boleh aku minta HP-ku kembali? Maaf. Saya diperintahkan oleh ketua. Asisten Sumsung telepon ibu. Halo ibu. Saya sudah menjemputnya. Dalam perjalanan pulang. Oke dah. Baru saja ketika kamu di pintu keluar, apakah kamu melihat seorang gadis di sana? Dia cantik, tapi terlihat sangat marah. Saya jauh darinya, tapi saya juga bisa merasakan kedinginan. Apakah kamu merasakannya? Tidak. Saya pikir dia adalah keluarganya. Saya melihat mereka bersama. Sangat menakutkan. Saya pikir keluarga kaya tidak memiliki banyak kekhawatiran. Yang mengejutkan saya, setiap keluarga sama. Apa?
Ada sesuatu? Akhirnya saya bisa memiliki Z yang asli di sini. Apakah kamu membutuhkan tanda tangan dari saya? Tudo. Tidak APA saya sedang mengerjakan. Koki bekerja keras di sini mengaduk wajah. Pria tua kecil itu adalah ayah saya. Ketika saya berusia 6 tahun, dia mengadopsi saya di panti asuhan. Saya menderita CHD sejak lahir. Saya mungkin dibuang karena penyakit ini. Ayah saya membesarkan saya sendirian, dan dia mengirim saya ke rumah sakit untuk menyembuhkan CHD saya. Saya merasa sangat menyesal padanya, karena dia belum menikah sampai sekarang karena saya. Tapi dia berkata, dia hanya menunggu wanita yang dicintainya. Tapi sampai sekarang, wanita itu belum datang mencarinya. Ayah, aku lapar. Oke, makanannya sudah siap. Aku bertanya pada ayahku, mengapa dia memilih aku, anak kecil dengan penyakit jantung ini, dan membesarkanku sendirian? Ayahku berkata, karena saat itu, aku gadis kecil yang pucat mendekati dia untuk memegang tangannya. Ayah, Tudo. Sajikanlah. Oke. Ya. Kamu sudah pulang. perusahaan kecantikan yang direkomendasikan mentorku adalah Grup O. Aku adalah Direktur Departemen Keamanan di Grup OU Changyulong. Ini Ouyang, wakil presiden kami. Mari kita berfoto bersama. Meskipun aku tidak tahu siapa kamu sekarang, aku bisa menyimpannya sebagai kenang-kenangan. Ketika aku tahu siapa kamu, aku akan memberitahu orang lain berada di penerbangan yang sama denganmu sebelumnya. Cepatlah. Ya Tuhan. Aku selesai. Grup O sangat besar. Bahkan jika aku bekerja, aku akan tetap di lab setiap hari. Aku tidak akan melihat Ouyang itu. Selain itu, dia pasti sudah lupa. Dia tidak akan mengingatku. Wawancara, butuh kartu kelulusanku. Biarkan aku membantumu. Aku mati.
Tolong tanda tangani untukku. Terima kasih. Banyak sekali. Aku tidak bermaksud membaca rahasiamu, tapi aku harus memastikan siapa kamu. Kamu akan memaafkanku, kan? Chen Zhe. Kehidupan saya di Prancis sangat sulit. Aku sangat merindukanmu. Aku merindukanmu. Setiap menit, setiap jam. Aku berharap bisa memelukmu sekarang. Kembali padamu. Apa yang bisa kulakukan? Hei. Hei sayang, apa yang bisa kulakukan? Aku jadi gila. Ya Tuhan. Apa yang bisa kulakukan? Apa yang bisa kulakukan? Ini gila. Aku mencintaimu. Dengan keyakinan yang jelas dan teguh. Aku mencintaimu. Dengan kekuatan yang hangat dan berani. Aku tidak peduli betapa sakitnya hatiku dan bagaimana orang lain berpikir. Cinta adalah raja kekuatan, bisa membawaku padamu. Ya Tuhan, lucu sekali. Dia menyalin liriknya. Itu pukulan yang mengerikan. Aku belum pernah melihat seorang pria dipukuli seburuk itu. Sayang sekali. Jarak 11.700 dan 3.917 km tidak bisa menghalangi perasaanku. 3 tahun jauh darimu. Tidak bisa mengurangi cinta kita selama 20 tahun. Hei. Aku akan kembali. Untuk menikahimu. Tunggu aku. 20 tahun. Berapa umurnya? Pukul dia. Oh, yang kamu sangat bodoh. Apa yang bisa kukatakan tentangmu? Bagaimana bisa ada orang sebodoh kamu? Kamu yang minta. Sayang sekali. Lebih baik aku berhenti menonton ini. Lebih baik aku berhenti. Teman-teman tersayang di momen WeChat. Aku salah mengambil koper di pesawat dengan seorang gadis hari ini. Namanya Lin Meia. Dia kembali dari belajar di Paris untuk menikahi pacarnya selama 20 tahun. Chen Zhe. Usia di mana cinta monyet gadis itu dimulai. Aku juga penasaran. Ada 3 foto terlampir. Siapapun yang menemukannya akan sangat berhutang budi. Jenius. Ayah. Apakah kamu melihat kain yang aku pakai kemarin? Aku sudah mencucinya. Ya, kamu sudah kembali? Ya, hai Paman Yang dan Bibi Yang. Ayah, sebelum kamu mencuci kainku, apakah kamu memeriksa kantongku? Ada kartu nama di kantongku. Apakah kamu melihatnya? Kartu nama apa? Aku tidak melihatnya.
Apa masalahnya? Tidak ada yang penting. Aku mengambil kotak yang salah dengan seorang pria bernama Ouyang di pesawat. Bodyguard-nya memberiku kartu nama. Aku harus menemukannya sekarang untuk menukar kembali koperku. Kamu mengambil koper yang salah? Ya. Semua dokumen pentingku ada di dalamnya. Mengapa bodyguard-nya memberimu kartu? Itu hanya kesalahpahaman. Jangan khawatir ayah, serahkan padaku. Aku bisa menanganinya sendiri. Kamu kehilangan koper? Tidak hilang. Dia salah mengambil. Guru Wang. Cobalah, aku baru saja mencampurnya. Terlalu asam. Salo, ambil ini. Aku akan mencampurkan yang lain untukmu. Li Dong, ambil piring di luar. Aku akan naik ke atas. Oke, Bibi Mei. Liu, bersihkan semua piring dalam 1 menit, dan taruh mereka di kabinet disinfeksi untuk sterilisasi. Tidak masalah. Kamu Yuris di sini, aku akan pergi keluar. Oke. Selamat datang. Silakan luangkan waktu Anda. Silakan datang lagi. Li Dong, aku pergi. Oke, Paman Liang, kamu sudah selesai. Hati-hati. Halo, siapa di sana? Aku. Kamu pergi kemana? Kenapa kamu kembali? Aku mendapat semua panggilan dari Paris. Pertandingan akan segera dimulai. Dan kamu menghilang. Ponselmu juga mati. Ada apa denganmu? Lupakan itu. Pertandingan tur ini. Aku belum menghubungi ayahku selama 1/2 tahun, membuatnya marah. Sebuah geng dikirim ke Paris untuk membawaku kembali. Apa yang bisa kulakukan? Aku tidak tahan dengan geng. Mengejarku sepanjang hari di Paris. Sangat sulit untuk menghilangkan mereka. Jadi kamu melarikan diri dari geng di jalanan Paris. Seperti film aksi. Aku tidak bisa membayangkan kamu akan mengalami ini. Kenapa di sana sangat berisik? Aku tidak bisa mendengarmu. Aku bilang kenapa di sana sangat berisik. Jangan lupa ini hari Senin. Aku di restoran Tua Li. Oh, ini hari Senin. Kamu sangat lucu. Ahli waris tunggal miliaran dolar. Masih harus bekerja di restoran tua, menjadi pelayan setiap hari Senin. Aku harus. Jangan lupa, kakekku memulai bisnisnya di sini. Tanpa restoran ini, mungkinkah ada apa yang kita miliki hari ini? Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh kakek. Restoran tua ini harus diteruskan. Jadi, entah kamu adalah Tuan Muda Li atau pewaris seluruh grup, tidak ada pengecualian. Datang setiap Senin, cuci piring dan bertugas sebagai pelayan. Tujuannya adalah untuk mengingat asal-usul kita. Apakah kamu mengerti? Aku tidak seberuntung kamu. Apa maksudmu? Perusahaan ayahmu. Berapa kali kamu ke sana, Tuan Ouyang? Jangan bicarakan tentang perusahaan, itu menggangguku. Siapa gadis itu? Mantan pacar. Dari mana kamu menemukan ini?
Di laci. Liu, ajak pulang. Ngomong-ngomong, aku tidak ada di sini kali ini. Bagaimana kabar klub? Apalagi yang bisa dilakukan klub? Seluruh pasukan hancur. Apa yang aku bilang, mereka tidak bisa menang tanpa aku. Ayolah, kamu tidak perlu membanggakan dirimu padaku. Kapan kamu tidak pernah kalah? Tapi kali ini, aku senang kamu tidak bermain. Kamu tahu kenapa? Jadi kamu tidak perlu kembali dengan lebam. Bersembunyi di rumahku untuk pulih. Aku harus membuat alasan untukmu, atau orang tuamu akan berpikir, kamu mengejar-ngejar cewek. Aku tidak mengerti. Kenapa kamu begitu keras kepala? Tinju bukan. Bisnis yang tidak jelas. Kenapa kamu tidak bisa memberitahu keluargamu? Kamu masih membicarakan aku. Bagaimana dengan kamu dan adikku? Kalian berdua tidak saling mencintai, tapi berpura-pura bersama karena orang tua. Jelaskan saja pada mereka. Kamu tidak capek? Kamu selalu mengalihkan topik ke sesuatu yang tidak ingin kubicarakan. Jangan bicarakan saudara perempuan di telepon. Itu menggangguku. Baiklah, aku harus sibuk. Kamu sudah makan? Datang dan temui aku jika belum makan. Aku akan sibuk sepanjang hari. Oke. Aku akan ke sana setelah selesai. Tunggu aku. Tentu. Ouyang, di mana koper yang salah diambil? Di kamarku. Hapus momen WeChat kemarinmu. Aku akan membantumu mencari koper itu. Bagaimana kamu bisa membantuku mencarinya? Chen Ze adalah manajer penjualan perusahaan kita. Aku akan ke kamarmu dan mengambil kotak itu. Kebetulan sekali. Apa kabar Manajer Yuan? Mengapa kamu ada waktu untuk mengunjungi departemen penjualan kita? Jangan bercanda denganku. Aku hanya ingin bertanya padamu. Belakangan ini, apakah kamu merasa sangat bahagia? Tahan diri untuk memberitahu kami. Untuk menunggu suatu hari. Memberi kami kejutan? Apa kamu sedang mengolok-olokku? Bukankah kamu selalu bilang tidak punya pacar? Kalian sudah bersama hampir 20 tahun. Dia melakukan perjalanan ribuan mil. Pulang untuk menikahimu. Jujur saja. Aku sangat iri padamu. Apa yang kamu bicarakan? Teres berpura-pura. Coba berpura-pura lebih baik. Kamu benar-benar tidak tahu? Aku akan memberitahumu bahwa pacarmu mengambil koper yang salah, yang sebenarnya milik presiden muda kita Oh. Ketika dia kembali. Malam itu, Ouyang memposting momen di WeChat. Seorang temanku mengambil tangkapan layar dan mengirimkannya padaku. Lihatlah. Bukankah itu kamu? Apa masalahnya? Naik mobil ini. Apa maumu lagi? Aku harus keluar sekarang juga. Aku akan menyetir mobilku sendiri. Aku tidak butuh bantuanmu. Maafkan aku. Catch you a member I parenta. Kamu diharuskan untuk pergi bekerja setiap hari mulai sekarang. Bahkan jika kamu bangun kesiangan, kamu tetap harus bekerja. Kapanpun itu. Maaf. Semua ini adalah perintah dari ketua. Bekerja untuk perusahaan kan? Baiklah, aku akan pergi sekarang. Minggirlah, aku akan menyetir sendiri. Tidak. Ketua memberi perintah.
Aku harus mengantarmu secara pribadi. Bagaimana dengan mobilmu? Aku harus memarkir mobilku kembali. Jangan khawatir. Aku akan menyuruh seseorang untuk mengurusnya. Menyerah? Lepaskan aku. Kamu memang jago berkelahi. Berkelahi bukan sesuatu yang bisa dipelajari dalam waktu singkat. Apa yang kami latih adalah keahlian anak laki-laki. Aku sudah belajar ini sejak kecil. Sudah tertanam dalam pikiranku. Tidak ada gerakan yang pasti tapi sangat kuat kan? Jadi gerakan yang kamu lakukan, bagiku seperti permainan anak-anak. Jangan pernah menunjukkan gigimu di depanku lagi. Atau aku akan melukaimu. Gerakan-gerakanku? Apa yang kamu tahu? Jangan khawatir. Aku tidak akan memberitahu orang lain soal kamu bermain tinju. Aku tidak akan memberitahu siapapun. Halo, ada yang bisa saya bantu? Hai, saya mencari Ouyang. Saya salah mengambil koper dia di pesawat. Saya ingin menukarnya dengan dia. Maaf, bahkan jika kamu benar mengambil koper yang salah, kamu juga tidak akan menemukannya di sini. Kami bekerja di sini setiap hari, tapi kami hanya melihatnya setahun sekali. Itu sudah cukup bagus. Apa? Semua materi penting untuk wawancara saya ada di dalam koper saya. Jika saya tidak bisa menemukannya, saya tidak bisa pergi ke wawancara. Bagaimana kalau ini? Anda beri saya nomor telepon Ouyang atau bodyguard-nya. Bodyguard-nya menghubungi saya tadi, tapi maaf saya kehilangannya. Apa namanya? Saya benar-benar minta maaf. Pertanyaan yang Anda ajukan bersifat pribadi. Kami tidak bisa membantu Anda. Saya benar-benar bukan penipu. Koper ini milik Ouyang, saya janji. Bukankah dia sedang bermain di seluruh dunia? Ini videonya di dalam. Saya sudah melihatnya, itu benar-benar dia. Tidak mungkin salah. Jika Anda tidak percaya pada saya akan... Apa yang kamu teriakkan? Ikut saya kembali ke kantor. Tidak apa-apa, dia teman saya. Kita pergi. Teman Mr. Ou? Apakah dia pacarnya? Sulit untuk dikatakan. Kamu minggir. Kenapa? Kamu menghalangi. Apa yang kamu teriakkan di meja depan? Video mana yang kamu tonton? Saya perlu memastikan milik siapa koper ini. Di sini berantakan. Saya tidak tahu apa itu, jadi saya menggali-gali. Apa yang kamu temukan? Aku belum menemukan apapun lagi, tapi aku kasihan dengan wajahmu. Kamu terlihat
Bagus dan tampan, tidak terlalu jelek. Tapi kamu dipukul kiri kanan dan ditendang dari kiri dan kanan. Wajahmu bengkak seperti itu. Aku benar-benar berpikir kamu gila. Kenapa? Berapa umurmu? 23. Kamu sudah jatuh cinta selama 20 tahun. Itu berarti kamu mulai pacaran di usia 3 tahun. Cukup cepat dewasa. Kamu membaca buku harianku diam-diam. Apakah kamu Lin Meiya? Aku bilang padamu, kalau kamu berani membocorkan video permainanku, foto-fotomu, buku harian, dan semua rahasiamu, aku akan mengunggah semuanya ke internet. Kamu tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun untuk publisitas. Kamu dan Chen Ze pasti akan terkenal. Apa yang tidak aku mengerti adalah, Chen Ze, kamu bekerja di perusahaan kami. Dia manajer penjualan. Kenapa tidak langsung menemuinya? Kenapa kamu berteriak di depan resepsionis? Apa yang kamu katakan? Chen He bekerja di perusahaanmu, dan dia manajer penjualan. Sungguh kamu bahkan tidak tahu di mana pacarmu bekerja. Bukankah kamu sudah jatuh cinta selama 20 tahun? Kamu bahkan tidak tahu ini. Mari kita ganti koper. Sementara itu, ayo di mana koperku? Berikan padaku. Aku belum melihat koperku. Aku harus memeriksa semuanya dulu. Singkirkan tanganmu, singkirkan. Oke. Kamu bisa kembali. Kembali kemana? Seseorang akan mengirimkan barangmu kepadamu. Kamu bercanda. Semua barang berhargaku ada di dalamnya. Bagaimana aku tahu? Apakah barangku aman bersamamu? Ayo berikan milikku. Barangmu ada di rumahku sekarang. Tapi aku benar-benar tidak bisa memberikannya padamu sekarang. Tidak masalah. Aku pikir kamu tidak sibuk. Aku juga tidak ada acara hari ini. Ayo, aku akan pulang bersamamu. Benarkah? Kalau begitu kamu minta izinnya dulu. Jika kamu bisa membawaku keluar dari sini hari ini, aku akan mengikutimu di masa depan. Mr. O tidak bisa kemana-mana hari ini. Dia harus bekerja di sini sepanjang hari. Aku sibuk dengan pekerjaan. Aku lebih ingin keluar dari sini daripada kamu. Aku tidak ada hubungannya dengan urusan keluargamu. Aku juga tidak tahu. Jangan bilang padaku aku tidak ingin tahu. Telepon keluargamu untuk mengirimkan barangmu. Aku akan menunggu di sini. Bisakah kamu masuk akal? Bukankah aku sudah menelepon? Mereka tidak menjawab teleponku. Sekarang tidak nyaman bagi mereka. Artinya, aku tidak bisa memberikan barangmu sekarang. Apakah kamu mengerti? Bagaimana kalau begini? Untuk berjaga-jaga, kamu janji padaku. Kau tidak akan membocorkan privasiku. Mari kita buat video sebagai bukti. Katakan itu lagi ke kamera. Apa yang kamu lakukan? Aku menghubungi nomorku. Sekarang kamu punya ponselku. Aku juga punya ponselmu. Terus, kembali, dan tunggu pesanku. Mengapa aku harus percaya padamu? Kalian saling membantu. Pacarmu selama 20 tahun Chen Ze. Dia bekerja di perusahaan kami. Aku bosnya. Karena itu, kamu harus percaya padaku. Apa urusannya kamu bosnya? Aku memberitahumu ini. Chen Ze sangat baik. Jangan pikir kamu bosnya jadi. Kamu bisa mengancamku. Dia bisa berhenti jika tidak senang. Dia bisa ganti pekerjaan, kamu mengerti? Aku akan kembali. Aku akan menunggu teleponmu. Oke. Tolong. Dah.
Siapa gadis itu di luar? Bukan siapa-siapa. Dia salah ambil koper datang dan ganti. Kamu masih makan permen lollipop? Buang saja. Ajak aku berkeliling perusahaan. Chen He. Kalau aku tidak dapat teleponmu hari ini, mungkin aku tidak bisa bertahan. Tuan rumah mengusirku. Karena aku masak di rumah, hujan deras di luar. Aku tidak punya tempat untuk pergi. Kurasa aku akan mati kedinginan di jalanan asing. Tapi saat itulah kamu meneleponku. Aku tidak memberitahumu situasiku, tapi suaramu memberiku kekuatan. Seluruh tubuhku seolah menjadi hangat dalam sekejap. Halo, Halo, aku ingin menemui Chen Ze. apa kamu pacar Mener Chen Lin Mei ya? Ya, Ikut aku akan mengantarmu masuk. terima kasih. Pacar Tuan Chen. Pacar Tuan Chen. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Aku di kantor. He. Apa kabar? Kurasa kamu belum makan ya? Ini makanan favoritmu. Kamu ngapain di sini? Gimana kamu tahu aku kerja di sini? Kenapa kamu gugup banget? Tidak, gimana kamu tahu aku kerja di sini? Aku kasih tahu kalau kamu ambil satu. Jangan bercanda, kasih tahu aku. Coba satu. Aku gak sempat kasih tahu kamu tadi malam. Tadi malam aku baru tahu. Koperku dan Ouyang tertukar. Aku kesini tukar sama dia. Dia kasih tahu aku kamu kerja di sini. Sejak kapan kamu kerja di sini? Aku gak pernah dengar kamu bilang itu ke aku. Selain itu waktu aku masuk, aku lihat kolega-kolegamu, kayaknya semua kenal aku. Apa kamu terus kasih lihat foto aku ke mereka tiap hari? Mereka bilang apa tentang aku, kasih tahu apa aku? Mereka bilang aku ganteng. Apa kamu mau tahu? Kenapa mereka tahu tentang kamu? Karena kemarin Ouyang posting fotomu-fotoku dan jurnal yang kamu tulis. Semuanya di WeChat Moment. Serius? Tentu saja serius. Seluruh perusahaan sekarang ngetawain kita. Biar aku lihat. Ada apa? Kamu dan aku gak ada yang perlu disembunyikan. Kita akan menikah cepat atau lambat. Justru dengan cara kasih tahu kolega-kolegamu tentang pernikahan kita. Bagus, aku puas. Ayahku bilang ke aku tadi malam untuk menikahimu secepatnya, menikah dan pergi ke Prancis. Aku menolak itu. Aku sudah bilang jelas ke dia, aku tidak akan pergi kemana-mana kali ini. Dia marah. Bagaimana kalau kita menikah dulu? Ya. Untuk membuatnya senang. Ya, aku pikir kamu sebaiknya kembali ke Eropa dulu juga. Berhenti. Kenapa kamu mengatakan hal yang sama seperti ayahku? Aku katakan lagi padamu, kali ini aku kembali. Aku tidak akan pergi kemana-mana lagi. Jangan pernah katakan itu padaku lagi. Jangan lupa untuk menemaniku ke lapangan tembak utara nanti. Ambil satu lagi. Pemandangan di sini cukup bagus. Xiaoya,
Kalau kamu baik-baik saja pulang dulu. Aku ada rapat nanti. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu. Aku akan pulang dulu. Kamu pulang untuk makan malam nanti? Rapatnya akan selesai terlambat. Kamu bisa makan dulu. Kalau begitu aku akan pergi. Peluk aku. Ada banyak orang di sini, mereka akan melihat. Siapa yang tidak jatuh cinta? Cepatlah, kalau kamu tidak memelukku aku tidak akan pergi. Cepatlah. Cepatlah. Baik. Bagaimana? Sekarang sudah baik. Zeze. Baik. Ingat untuk makan apa yang aku beli untukmu. Baik, pergi sekarang. Kalau begitu aku benar-benar pulang. Baiklah. Baik, pergi. Ngomong-ngomong, aku lupa. Ada satu paket makanan. Aku membelinya untuk kolega kamu. Aku akan mengirimkannya. Tidak, aku Meia. Tidak, aku akan memberikannya saja. Oke, kamu pergi kerja. Aku akan pergi. Meia. Halo semuanya. Saya Lin Meia. Hari ini saya bawa makanan untuk kalian. Terima kasih atas perhatian kalian untuk Xiaze selama ini. Saya dengar dia bilang kalian sering lembur. Terima kasih. Sama-sama. Maaf, saya mau angkat telepon dulu. Halo ayah. Tidak, saya belum mengubahnya. Oke, saya mengerti. Saya akan menutup telepon. Giliranmu. Sama-sama, masih ada sedikit sisa. Kalau kalian lapar, makan saja sendiri. Keluarganya punya warung makan. Cumi goreng ayah saya. Itu spesial, sangat harum. Suatu hari kalau kalian pulang kerja lebih awal, pastikan Xiaze mengajak kalian ke warung kami untuk makan. Kalau tidak, saya akan bungkuskan untuk kalian. Saya pergi dulu, tidak mengganggu kalian lagi. Dah. Sampai jumpa. Dah. Xiaze. Sampai jumpa. Tapi kemudian mau menelepon saya, dan saya tidak memberitahukan situasi saya. Tapi suaramu memberi saya kekuatan. Seluruh tubuh saya seolah menghangat dalam sekejap. Zhenze. Apakah kamu punya sesuatu untuk dijelaskan kepada saya? Saya rasa tidak perlu. Untuk menjelaskannya kepada kamu. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Lin Meia adalah mantan pacar saya, tapi kami sudah putus. Kami berdua besar di panti asuhan. Ayah angkatnya memperlakukan saya dengan baik. Jadi kami berdua akhirnya bersama setelah itu. Tapi kemudian kami semakin tua. Dia pergi ke Eropa. Hubungan kami perlahan menjauh. Kami putus 2 tahun lalu. Ini benar. Aku tahu, dia selalu memikirkan aku. Aku tidak tahu kenapa. Tapi, ini hanya harapan sepihaknya. Apa kamu tidak mengerti? Siapa yang aku suka sekarang? Apa ini? Buka saja dan lihat.
Apapun yang kamu lihat di dalamnya. Kami putus 2 tahun lalu. Chen Ze. Aku kasih kamu waktu. Baca buku harian ini dengan serius. Dan pikirkan baik-baik bagaimana menjelaskannya padaku. Kebetulan Lin Meiya ini bukan orang yang hanya peduli berapa banyak yang dia bayar. Yang dia catat setiap hari adalah bagaimana orang lain memperlakukannya dengan baik. Apa kamu tidak ingin memberitahuku? Dia adalah pasien yang tenggelam? Atau kamu ingin memberitahuku bahwa perbedaan waktu di sini dan di sana telah berubah dari 6 jam menjadi 2 tahun? Aku akui aku sedikit lebih peduli padanya. Tapi kepedulian ini lebih seperti belas kasihan, simpati. Kami berdua tumbuh dan saling bergantung, rasanya seperti keluarga, orang yang dicintai. Aku hanya tidak tegas dengan keluargaku. Aku pikir dia akan bertemu pria lain ketika dia pergi ke Eropa. Dia akan tinggal di sana untuk bekerja. Bagaimanapun, ini adalah kesalahan yang aku lakukan. Aku akan menyelesaikannya. Oke. Tinggalkan buku harian ini untukmu. Kopernya ada di mobilku. Kamu berikan 2 barang ini kembali padanya. Aku kasih kamu waktu. Aku yakin kamu bisa menangani hal ini. Benar kan? Bibi Feng. Sibuk sekarang. Ini Meiya kecil. 5 pon masing-masing bawang merah, kentang mentimun tomat, dan lobak terong kembang kol. Dan sayuran hijau. Oke baiklah, bukannya kamu mau ke Prancis? Pulang untuk liburan? Ya, Bagus sekali. Kamu sudah tumbuh jadi gadis yang ramping. tidak. Pastinya ayahmu senang kalau kamu pulang. Kamu harus menemani dia. Aku tahu. Mobilmu di mana? Aku parkir di pintu belakang tempat yang sama. Oke nanti aku suruh Om Feng antar kamu. Oke. Bibi Feng totalnya berapa? Ayahku dan aku sudah ganti ketagihan bulanan. Aku punya buku catatan kecil. Nanti aku bayar sama ayahmu. Biarin saja. Oke kalau begitu kamu urus saja pekerjaanmu, aku cari di tempat lain. Oak, Urus saja pekerjaanmu. pelan-pelan saja. Om Daxia. Lihat siapa yang pulang. Maya, kamu langsung bantu ayahmu. Begitu pulang dari Prancis. Ya. Gadis yang baik. Om Daxia bisnisnya bagaimana? Cukup baik. Lumayan bagus semua berkat ayahmu. Baguslah. Hari ini masih sama. Ngerti. Empat kotak udang kerang, 4 kotak kerang. Dan 1 kotak udang kan? Benar. Hari ini udang pipi ini sangat segar. Nanti aku kirimkan 2 pon untukmu. Pulanglah dan hormati ayahmu. Terima kasih Paman Daxia. Kalau begitu aku akan mengambilnya. Oke, nanti aku antar ke kamu. Oke, aku akan menunggu di pintu. Oke, selesai. Sampai jumpa lagi. Aku kasih kamu waktu. Ambil buku harian ini dengan serius dan pikirkan baik-baik bagaimana menjelaskannya padaku. Kebetulan Lin Meiya ini bukanlah orang yang hanya peduli dengan apa yang dia bayar. Apa yang dia catat setiap hari adalah bagaimana orang lain memperlakukannya dengan baik. Senior Moff, bisakah kamu mengirimkan laporan yang pemimpin kita katakan di rapat hari ini? Laporan APA, laporan penjualan perusahaan kita tahun lalu. Kamu Chen Ze kan? Kamu baru, aku tidak menyalahkanmu. Laporan ITU dikerjakan olehku. Pemimpin mau aku kirim ke kamu dan aku harus mengirimkannya? Tidak. Apakah kamu terlalu naif? Kalau mau hitung lagi. Mengerti? Bagaimana bisa ada begitu banyak hal baik yang bisa dinikmati begitu saja? Aku bilang semua orang baru ini berpikir bahwa kue bisa jatuh dari langit, mendapatkan tanpa membayar. Bagaimana bisa ada begitu banyak hal baik? Kapan? Bullying orang baru ini mulai berlaku?
Kamu bagian penjualan dan kamu satu tim. Semua orang bekerja dalam tim untuk bekerja sama. Sebagai karyawan lama, kamu tidak membantu karyawan baru, tapi kamu bersikap sok tua di sini untuk kebahagiaan sementara yang memperlambat kemajuan seluruh tim. Saya ingin bertanya kepada Anda, siapa yang bertanggung jawab atas Anda? Seluruh perusahaan. Saya sama sekali tidak mengizinkan masalah ini terjadi di seluruh perusahaan di masa depan. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda bisa datang kepada saya. Mengerti? Tuan Ou, saya tahu saya akan segera mempostingnya. Ibu dan ayah, saya telah menemukan pekerjaan. Jangan khawatir. Saya akan bekerja keras. Segera saya akan naik ke atas dan menginjak mereka semua di bawah kaki saya. Oke, ayo pergi. Selamat tinggal, saya akan pergi. Tahan dia. Memantul. Pergi ke sana. Main bagus. Hentikan dia, hentikan dia. Berserakan. Pukul tangan. Enak tidak? Ya, Ayah saya memasak selama 2 jam. Dia pilih kasih. Dia juga menyuruh saya untuk memberitahu Anda. Anda harus makan semua siku babi yang dia rebus dengan hati. jangan khawatir, saya pasti akan memakan semuanya. Anda akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi dalam setengah tahun. Dapatkan nilai yang baik jelas. Saya pasti akan bekerja keras. Jika tidak, bagaimana saya bisa pantas mendapatkan Anda? Dan siku besar paman saya selama 2 jam terakhir. Sangat enak. Ketika buah merah itu datang di musim semi, membuat cabang selatan Anda memerah. Bawalah pulang seikat untuk saya sebagai simbol cinta kita. Ayo pakai itu. Bisa kamu jongkok? Cepat jongkok. Oke, saya jongkok, Jongkok. Kamu suka? Ya. Mr. Ou Datang. Toko ini sangat terang. Presiden Lee sendiri yang memasak sangat menghormati dan mengagumkan. Berhenti. Bukannya kamu bilang, kamu diculik ayahmu untuk bekerja di perusahaan dan kamu tidak bisa keluar? Aku kasih tahu, aku pergi dengan ayahku, mengunjungi perusahaan sepanjang sore. Aku bersikap cukup berpengetahuan. Dia setuju untuk membiarkanku keluar dan membiarkanku bergerak bebas. Tapi aku sudah bilang, aku tidak akan menemani kamu mencuci piring di sini. Bagaimana dengan mencuci piring? Pekerja adalah yang paling mulia.
Aku kasih tahu. Kamu harus sering datang ke aku. Saatnya mengejar popularitas. Mengerti? Duduk di luar. Kamu sibuk hari ini. Mau makan apa? Kasih apa saja yang kamu punya. Aku akan makan semuanya. Kamu kaya sekali. Jangan cuma makan, kamu harus bayar. Pasti akan kubayar. Tunggu. Ayah, aku kembali. Kakak Tudou, kamu benar-benar kentang yang kuat. Lihat bagaimana ini. Selamat datang di Ligia Old Specialties. Pork elbow dengan saus hanghom. Coba. Kamu lihat apa? Kamu dengar nama hidangannya? Maksud kamu apa? Mau ke sana dan mencoba? Lupakan. Rumah mereka lebih berantakan daripada kamu. Aku tidak akan pernah makan di tempat seperti itu seumur hidupku. Aku kasih tahu Ouyang. Jangan meremehkan orang. Tidak hanya rumah mereka tidak kotor dan berantakan, tetapi rasanya adalah salah satu yang terbaik di jalan tua ini. Paman Lin telah memasak selama lebih dari 1 dekade. Dia memiliki kerajinan kelas 1 dan sangat baik hati. Kami memiliki persahabatan antar generasi. Yang memakai kaos kuning adalah putrinya. Dia baru saja kembali dari belajar di luar negeri. Sekarang dia sedang membantu ayahnya. Tapi dia seorang yatim piatu. Dia diadopsi oleh Paman Lin. Mereka berdua telah menjalankan toko ini di jalan ini selama lebih dari 10 tahun. Hidup mereka sulit. Menurutmu, gadis ini terlihat begitu polos dan cantik? Saudara, apa seleramu? Selera saya? Bukankah kamu baru saja menatap ke arah sana? Cukup lama? Biarkan aku memberitahumu. Jangan pernah berpikir untuk bersamanya. Kamu bisa mempertimbangkan siapapun kecuali dia. Tidak masalah jika kamu ingin menemaniku memesan lobster. Saudara. Apakah kamu pikir selera estetika saya sama dengan milikmu? Restoran ini dibuka di sini dan tetap dalam estetika abad lalu? Pam dan Bibi Wang. Ayo Paman Wang, biar aku yang melakukannya. Ayo santai saja. Ayo baiklah. Ayo pelan-pelan saja Paman Wang. Baik. Dunia berubah dengan cepat. Beberapa rasa lama dan toko-toko tua akan menjadi sangat berharga bagi orang-orang. Buat sebuah analogi. Jika dulu kamu makan di sebuah restoran ketika masih muda, tetapi tiba-tiba suatu hari kamu menemukan bahwa toko itu sudah hilang, dibongkar, dan tidak bisa ditemukan lagi. Kamu akan merasa sangat kesepian. Kesepian ini seolah tiba-tiba ditinggalkan oleh sahabat baik selama bertahun-tahun. Jadi toko lama itu perlu mempertahankan rasa lamanya. Duduk di toko lama dan menikmati rasa lamanya. Ini adalah rasa aman yang unik. Ini adalah rasa aman yang tidak ditinggalkan di era ini. Jadi orang-orang yang datang makan di restoran Ligia lama kami, semua adalah tetangga lama. Aku iri padamu. Aku bahkan tidak tahu apa itu rasa lama. Bagiku, rasa lama mungkin adalah masakan yang dibuat oleh koki kami. Pelayan-pelayan. Bawang putih segar. Oke, datang. Bawang putihmu. Aku tidak mau yang sudah dikupas. Aku mau yang utuh. Oke. Kak Tudou, aku lupa beli bawang putih hari ini. Xiaoya, pinjam 2 dari Paman Li. Oke. Tunggu sebentar. Oak,
Aku akan melakukannya. Maaf, aku akan segera kembali. Paman Xiaoli, bisa pinjam 2 bawang putih yang belum dikupas? Lihat betapa sibuknya usahamu. Kamu bahkan kehabisan bawang putih. Tunggu paman akan ambilkan untukmu. Oke. Apa? Kamu itu, Aku masih ingin bertanya padamu. Apakah kamu mengikutiku sepanjang jalan? aku mengikutimu? Aku sudah di jalan ini sejak kecil. Kamu lihat? Itu restoranku. Aku mengikutimu? Maaf. Kalian kenal satu sama lain. Enggak. Meiya. Bawang putih yang kamu minta. Ya ampun. Om Xiaoli kebanyakan. Aku ambil 2 aja. Oke, masukin semuanya. Santai aja sama aku. Cuma beberapa siung bawang putih, uangnya sedikit banget. Aku dan ayahmu punya hubungan persahabatan antar generasi. Karena kamu manggil aku Om Xiaoli. Kenapa kamu baik banget sama aku? Aku manggil kamu Om Xiaoli karena ayahku. Kamu pikir beneran kamu om aku? Gimana bisa kamu punya om yang masih muda gini? Makasih. Sama-sama. Gimana ceritanya? Aku salah ambil koper sama cewek aneh ini di pesawat pulang dari luar negeri. Dia datang ke perusahaan aku dan nanya-nanya. Aku bingung. Kok bisa ketemu dia di mana-mana? Kalian berdua memang punya jodoh. Jodoh apaan? Gak heran kamu tadi melongo lama banget. Kenapa nggak bilang dari tadi? Jodoh apaan? Kamu belum lihat momen aku? Om Xiaoli, Meiya, ada apa? untuk berterima kasih udah minjem bawang putih, aku kasih kamu semangkuk udang. Makan aja semau kamu. Kalau kurang aku suruh ayahku masak lagi. Siapa yang suruh kamu makan? Bukannya kamu bilang makan semau kamu? Aku suruh Om Xiaoli makan semau dia. Aku nggak suruh kamu. Kamu kasih Om Xiaoli. Dan aku temennya. Jadi pasti dia kasih ke aku. Benarkan Om Xiaoli? Di mana pengawal kamu? Bukannya kamu selalu ada bodyguard, jadi kamu nggak bisa pulang. Aku lihat kamu ngurus banyak hal. Ada apa dengan bodyguard aku, ada atau enggak? Ini jelas bukan urusan aku, tapi koper aku itu urusan aku. Karena pengawal pribadimu tidak mengikutimu, aku akan pulang bersamamu untuk mengambil barangku. Bukankah aku sudah bilang, aku akan meneleponmu saat aku sudah mendapatkan barang-barang itu. Mengapa kamu begitu terburu-buru? Berhenti, kamu akan meneleponku saat kamu sudah mendapatkan barang-barang itu. Jadi barang-barangku tidak ada padamu. Lalu di mana barang-barangku? Izinkan aku memberitahumu, Ouyang. Semua barangku ada di koper itu. Koper itu dan semua yang ada di dalamnya sangat-sangat penting bagiku. Kalau kamu berani kehilangan kopernya, aku akan... Apa? Apa maumu? Mau memukulku? Ayo, pukul aku di sini, ayo. Mungkin kamu tidak tahu tentang beberapa video di dalam kopermu, tapi aku sudah membuat cadangannya. Apa kamu ingin seluruh dunia melihat orang-orang tertentu dipukuli sampai menangis? Siapa yang menangis? Izinkan aku memberitahumu, kalau kamu berani mengirimkan video itu, lupakan saja soal mendapatkan kopermu seumur hidupmu. Yang terkasih kalian berdua, cuaca hari ini panas sekali, tetap tenang. Kalian berdua adalah temanku. Bagaimana kalau memberi aku sedikit muka setelah Ouyang makan lobster? Bagaimana kalau kita bicara dengan baik-baik? Karena kamu adalah teman Paman Xiaoli, maka aku akan memberi Paman Xiaoli sedikit muka. Tapi aku ingin meminta sertifikat dari Paman Xiaoli. Ouyang harus mengembalikan kotak Lin Meiya sesegera mungkin. Kalau tidak, aku akan mengunggah videonya. Baiklah. Paman Xiaoli telah bersaksi. Ouyang, kembalikan koper Lin Meiya padanya secepat mungkin. Oke, Meiya. Sebelum Ouyang mengembalikan koper kepadamu, pastikan untuk menyimpan video ini dan jangan sampai bocor. Kasih aku muka dong. Oke? Oke. Aku percaya padamu, Paman Xiaoli. Aku akan menunggu teleponmu.
Terima kasih untuk udangnya. Makanlah sesukamu. Kalau kurang, ayahku akan masak lagi untukmu. Aku nggak bisa makan itu. Masalahnya adalah, apakah dia benar-benar menonton videomu? Bakso ini baru digoreng. Jangan sampai dingin, makan sekarang. Kak Tudou. Oke. Kamu mau apa? Halo. Rapatmu sudah selesai? Makan malam bareng yuk. Aku pesan restoran barat. Ngapain ke restoran barat? Mahal banget. Pulang aja makan di rumah. Aku suruh ayahku masak untuk kesukaanmu, udang saus tiram, telur dadar daun bawang dan udang pedas. Aku sampai ngiler Xiaoya. 1 botol bir untuk meja 5. Oke, aku tutup dulu. Aku harus kerja. Tunggu kamu pulang. Kamu lagi makan enak ya? Asyik banget. Gimana kalau aku pesan 2 lagi untukmu? Sudah, aku kenyang. Ini soda yang kamu mau. Ini tambahannya. Paman, Xiazhe sudah datang, cepat masuk. Kamu sudah pulang. Kopermu. Koperku. Kenapa kopernya ada di sini? Oh, yang ini nggak bisa diandalkan. Dia kasih kopernya ke kamu, bukan ke aku. Apakah dia mempermainkanku? Aku harus memeriksanya. Semua informasi dan kredensialku ada di dalam koper. Yang paling penting adalah buku harianku juga ada di dalamnya. Yang paling penting dari semuanya adalah koper itu diberikan oleh Xiu. Aku tidak boleh kehilangannya. Lihatlah dia. Seperti anak kecil. Ayo makan. Makan sekarang. Aku tinggalkan koper di sini, tidak masalah. Pacar. Pria yang baru saja menyeret koper dan lewat adalah pacar Meya. Mereka tumbuh bersama dan sama-sama yatim piatu. Aku tahu. Chen Ze bekerja di departemen penjualan perusahaan kami. Mereka memiliki cinta yang mendalam selama 20 tahun. Chen Zhe bekerja di perusahaanmu. Dan dia adalah karyawanmu. Ini favoritmu. Udang pedas. Bagaimana rasanya? Terima kasih, Paman.
Paman, ayo, makan, berhenti memasak lagi. Kamu makan dulu. Aku punya 2 meja masakan yang harus dimasak. Jangan menungguku. Apakah kamu lapar? Yang paling aku khawatirkan adalah kamu hanya tahu rapat dan tidak makan dengan baik yang membuat perutmu menderita. Tapi hari ini aku bisa melihatmu makan. Aku lega. Biar aku beritahu, masakan ini dibuat oleh ayahku dengan sangat rajin dan aku memperhatikannya. Udang ini tidak enak jika sudah dingin dan favoritmu telur orak-arik kucai. Ini favoritmu. Meiya. Ayo ikut aku ada sesuatu untuk diceritakan. Apa? Ayo. Ayah, biarkan aku bicara dengan Xiaxie. Kami akan segera kembali. Oke. Apa yang kamu katakan padaku? Ayo duduk dan bicara. Apa sebenarnya yang kamu katakan? Katakan sekarang juga. Sebenarnya, aku selalu punya perasaan yang tidak terlalu nyata ketika aku melihatmu. Karena orang lain mungkin telah mengubah rambut mereka atau mengubah pakaian mereka di mataku. Tapi kamu berbeda. Kamu terlihat sangat di ingatanku. Seperti penampilanmu saat berusia 5 tahun. Seperti penampilanmu saat berusia 7 tahun. Seperti penampilanmu saat berusia 10 tahun. Sudah 20 tahun Lin Meiya. Aku selalu merasa aku berhutang terima kasih padamu. Kamu membuatku kesal. Apa yang kamu ucapkan terima kasih padaku? Maka aku juga ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih telah bersamaku selama 20 tahun. Bukankah teman ini meminta untuk menikah? Benarkah? Dia terlalu tidak berpikir untuk melamar di sini. Banyak orang di panti asuhan kita masih sendiri, tanpa keluarga. Jadi aku selalu merasa beruntung bisa bertemu denganmu. Aku punya tempat ini. Setelah aku bertemu denganmu, Apa kamu lelah? tidak. Maukah kamu menggendongku seperti ini selamanya? Ya, aku mau. Ayah. Chen Zi bilang dia mau menggendongku seperti ini selamanya. Bahkan jika aku sudah tua. Baiklah. Ayo ke sini sekarang. Lobster pedas sudah keluar dari wajan cepat. Lobster pedas. Datang. Ini tepat di jalan ini. Kamu sudah menungguku dalam hujan dan angin selama bertahun-tahun. Menungguku untuk makin bersama. Menungguku setelah sekolah dan kerja. Jadi aku selalu berpikir, aku harus mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah memberiku rumah ini. Terima kasih telah memilihku sebagai orang yang kamu cintai.
Tapi mari kita berpisah. Mari kita putus. Tidak, tidak. Bukan kalimat ini. Kamu membelikan cincin untukku. Ini kacang merah kecil yang kamu berikan padaku sebelum aku pergi ke Eropa. Meia 20 tahun. Kamu sangat baik. Paman sangat baik padaku. Rumah ini sangat hangat. Makanannya sangat enak. Tapi Meia, senak apapun makanannya, aku sudah bosan selama 20 tahun. Aku mengembalikannya padamu sekarang. Karena aku merasa tidak layak. Temukan seseorang yang layak. Lupakan aku. Jangan kamu pergi. Jadi ini putus? Apa yang terjadi? Tidak, tidak, tidak. Aku tidak ingin putus denganmu. Mia, Kamu menjemputku di bandara kemarin. Tidak, tidak, tidak. Aku tidak ingin putus denganmu. Aku tidak ingin putus denganmu. Di mana aku tidak baik, aku bisa berubah. Aku bisa berubah. ini terlalu berlebihan. Aku akan melihatnya. Bajingan apa ini? Chen He. Chen He. Jangan kamu pergi. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Chen He. Jangan kamu pergi. Chen He. Chen He. Chen He. Chen He. Chen He. Chen He. Jangan pergi, Chen He. Jangan pergi. Chen He. Jangan pergi. Chen He. Chen He.
Meiya, kamu terluka? Bangunlah. Kamu baik-baik saja? Kamu terluka? Mengejar mobil kamu gila ya? Paman Li, bisakah kamu mengeluarkanku dari sini? Aku tidak ingin ayahku melihat keadaanku sekarang. Oke. Oke, aku tahu harus berbuat apa. Tidak apa-apa, jangan sedih. Semuanya akan menjadi lebih baik. Jangan menangis. Paman Li, bisakah kamu mengantarku ke gedung internasional Fanghua Blok B 1707 yang ada di Jalan Fanghua itu? Masa mudaku, semua sumpah setia kami, dan keyakinan yang kupegang teguh, semuanya lenyap seketika bersama mobilnya saat dia pergi. Pada saat itu, semua lampu di dunia ini padam. Aku kehilangan semua perasaan dan persepsiku, tanpa arah, tanpa petunjuk, tanpa masa lalu, dan tanpa masa depan. Aku tertinggal di zona kosong, dan menjadi mayat hidup, menunggu di satu tempat, untuk mengering dan kemudian hancur. Tapi tidak akan pernah ada Chen Zeku yang datang menyelamatkanku. Minumlah pelan-pelan. Pembohong. Pembohong. Orang itu juga pembohong. Aku bilang aku harus pergi ke gedung internasional Fanghua, tapi ini bukan. Aku masih punya banyak yang ingin kukatakan. Aku harus pergi ke gedung internasional Fanghua. Aku harus memberitahunya. Meiya, kamu tahu kami telah mengatakan kebohongan putih padamu kan? Percayalah padaku. Kamu tidak ingin dia melihatmu dalam kondisimu yang sekarang. Aku ingin minum lagi. Kamu akan mabuk. Aku bisa membuatkanmu minuman tanpa alkohol. Tidak. Aku ingin alkohol. Banyak alkohol. Aku bisa minum banyak. Tolong Paman Li.
Datang ke sini sering-sering tidak berarti apa-apa. Tidak itu berarti banyak. Ayo. Sekali lagi. Terima kasih, mari kita akhiri hari ini. Paman Li. Kita di mana sekarang? Selamat datang di klub bertarungku. Klub bertarungmu? Ini klub bertarungmu? Kenapa tidak bisa jadi milikku? Ya ampun. Aku sama sekali tidak tahu. Lebih tepatnya, dia adalah bos di sini. Tapi selain tempat ini, bagian luarnya adalah sebuah klub olahraga kompetitif terintegrasi, basket, sepak bola, bisbol, berkuda, golf. Kami punya semuanya di sini. Sebut saja. Oh ya, dan sebuah hotel. Ya ampun. Dia sudah minum semua ini. Kamu tidak tahu wanita ini akan berubah selama dia minum, setelah kamu mengenalnya selama bertahun-tahun? Masalahnya, aku tidak pernah minum bersamanya. Apa? Aku paling benci ketika orang menyentuh kepalaku. Dan aku paling benci ketika orang banyak berkeringat. Ini adalah tempat latihan umummu untuk menerima pukulan. Jangan terlalu berani. Kami berdua baru saja menyelamatkanmu. Jangan bilang hanya padaku. Baru saja. Aku masih bilang ke ayahku. Aku sedang berpelukan dengan Xiaze. Jujur saja. Kamu benar-benar tidak perlu patah hati begitu parah untuk seorang pria. Itu sia-sia hidup. Kamu tahu apa itu hidup? Ketika aku di panti asuhan, aku selalu dibully oleh anak laki-laki karena aku lemah. Xiaze yang selalu melindungiku setiap kali aku dibully. Dia selalu berkelahi dengan orang lain untukku. Dan dia tidak pernah mengeluh sepatah kata pun. Meskipun dia babak belur. Ketika kita masih kecil, masih waktu itu. Aku benci makan lemak. Jadi aku memuntahkannya dan memegangnya di tanganku. Setiap kali makan. Jika Xiaze melihat, dia akan berlari ke arahku dan mengambil lemak itu. Memasukkannya ke sakunya sendiri. Sakunya selalu berminyak. Dan guru kita sudah menegurnya berkali-kali karena itu. Tapi dia sama sekali tidak kesal. Dia hanya tersenyum setiap kali melihatku. Dia akan tersenyum, kamu tahu? Seperti seorang pahlawan. Dan hari itu hujannya deras. Sangat deras. Di perjalanan pulang, sepatuku benar-benar basah. Itu Chen Zhe. Chen Zhe memberikan sepatunya padaku, sehingga aku punya sepasang sepatu kering untuk dipakai. Pembohong. Pembohong. Aku akan ke gedung Befanghua International. Ini bukan gedung Befanghua International. Jangan tarik aku. Siapa yang menarik aku? Jangan hentikan aku. Lepaskan. Kalian semua lepaskan aku. Oh yang ayo. Ayo tantang aku. Tantang aku. Aku nggak percaya lo bisa ngalahin aku. Xiaze, aku cinta sama lo. Aku nggak bisa putus sama lo. Xiaze. Xiaze, lo di mana? Xiaze. Chen Zhe nggak kayak aku. Dia nggak punya bapak yang bisa ngajak dia pulang.
Tapi dia ngelakuin semuanya sendiri. Sejak kecil. Semuanya. Kalau lo sayang sama aku, lo pasti bakal nyari aku. Lo pasti tahu. Aku sebentar lagi mati. Hari ini kita putus. Buat alasan yang gak jelas. Aku beneran gak tahu dia tiba-tiba putus sama aku. Tapi kalau aku nutup mata yang ada di pikiran aku cuma sisi baiknya. Aku gak bisa hidup kalau putus sama dia. Kalau lo sayang sama aku, lo pasti bakal nyari aku. Lo pasti tahu. Aku sebentar lagi mati. Xiao Rui, lo pikir mama lo sekarang menyedihkan? Xiao Rui, jangan khawatir. Mama janji bakal kasih lo masa depan yang indah. Tapi jangan ikutin jalan mama di hidup lo. Jangan pernah percaya sama omongan manis. Dan jangan pernah milih cowok yang serakah buat jadi suami lo seumur hidup lo. Mama tolong. Aku pengen mama hidup lebih bahagia. Aku pengen mama berhenti terombang-ambing antara masa lalu dan kenyataan. Dan berhenti mabuk-mabukan tiap hari. Mama, aku mohon, bersikaplah realistis. Bisakah kau melakukannya? Mama pelan-pelan, Xiao Rui. Kemarilah. Duduklah. Ayah, Mama bertemu dengan beberapa teman malam ini, jadi dia agak mabuk sekarang. Aku tidak tertarik dengan ini. Aku ingin meminta beberapa informasi darimu tentang penjualan di kota-kota tingkat 2 dari rantai retail kosmetik kita. Ayah kakak. Kalian semua sudah bangun. Ouyang. Kemarilah kemari. Aku sedang mendiskusikan beberapa bisnis dengan kakakmu. Kamu harus bergabung dengan kami. Baiklah. Aku baru saja bertanya kepada kakakmu tentang penjualan di kota-kota tingkat 2 dari rantai retail kosmetik kita. Tebak kita mengalami kerugian besar. Ayah. Tidak ada yang mau membeli produk kecantikan di toko fisik sekarang. Mereka semua membelinya secara online dan mendapatkan paket mereka langsung di rumah. Sangat nyaman. Jika aku bilang rantai retail bisnis kita itu harus ditutup semua. Lalu apa pendapatmu tentang penjualan online? Ya, aku pikir. Ayah, 2 tahun lalu aku sudah punya proposal untuk menutup rantai retail di kota-kota tingkat 2. Departemen penjualan kita sudah melakukan survei pasar yang mendetail dan membuat rencana spesifik, tapi kau menolaknya. Dan tahun lalu aku mengusulkan ide ini lagi dan meminta perhatian tinggi pada penjualan online. Tapi kau menolaknya lagi. Tentang penjualan online, kita sudah membuat skema yang mendetail. Apakah kau masih ingat? Ya. Aku tahu aku punya kesalahan dalam keputusan ini. Tahu nggak? Aku akan menyerahkannya ke kalian berdua. Kalian berdua buatlah skema penjualan online bersama-sama. Cepat-cepat. Oke, istirahatlah dulu. Oke. Ayah, aku mau tidur lagi. Dah, Kak.
Tidurlah. Ayah? Kamu tahu aku bisa menanganinya sendiri. Xiao Rui. Aku harap adikmu bisa belajar sesuatu darimu. Kamu coba bantu dia sedikit. Oke? Oke. Aku ngerti. Ayah, kamu juga harus istirahat lebih awal. Aku mau naik ke atas untuk tidur. Kamu sudah bangun. Paman Li. Aku di rumahmu? Kita di hotel. Kamu mabuk semalam. Tidak ada yang bisa membangunkanmu. Jadi kami hanya bisa membawamu ke sini. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Aku tidur di kamar sebelah semalam. Kurasa kamu lapar. Kamu punya 10 menit untuk mandi. Aku akan ke bawah. Ya. Pembohong. Pembohong. Ini bukan gedung Fanghua International. Sekali lagi. Aku tidak ingin putus denganmu.